Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama A Shop for Killers? Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja alur cerita kelanjutan 2 episode terakhir ya. Awal cerita kali ini diperlihatkan dengan 3 pria Jepang menerima sebuah kotak besar dari Jinman. Mereka mengambil beberapa senjata dari kotak dan kemudian menutupnya kembali. Paket tersebut ternyata berisi minye yang ditemukan saat pria lain mencoba untuk membuka kotak itu. Minye menunjukin pesan dari Jinman kepada pria itu, yang berisi meminta si pria untuk menjaga minye untuk sementara waktu. Sebuah kilas balik menunjukkan Jinman dan seluruh keluarganya mengambil foto keluarga. Adegan beralih ke rumah sakit, di mana ibu Jinman menyuruh Jinman untuk memeriksa saudaranya sesekali dan menghabiskan waktu bersama Jian juga. Di tempat lain, pria yang menjaga Minye dipanggil dengan sebutan Honda mengambil paket di depan pintu tokonya. Dia membuka paket itu dan kemudian mulai merakitnya. Ketika pria ini tiba-tiba melihat seseorang di pintu depan, dia mengambil senjatanya dan keluar. Tapi ternyata itu hanya Jinman, dan Minye sangat gembira melihat Jinman. Kemudian, saat Minye tertidur, para pria mendiskusikan tentang keberadaan Bell. Honda ternyata adalah seseorang yang bisu, meyakinkan Jinman bahwa Bell sudah mati. Honda kemudian menyarankan agar Jinman bekerja untuknya, karena Honda berencana untuk memperluas bisnis senjatanya menjadi pusat pembelanjaan online. Rupanya, adik laki-laki Honda jagoan komputer. Jinman juga terkejut mengetahui ketika Minye berhasil merakit senjata yang baru didapat Honda tadi. Padahal tidak ada orang yang mengajarkan Minye akan hal itu. Adegan beralih ke sebuah bangunan terbengkalai tempat Bell, Sungjo, dan prajurit lainnya sedang mendiskusikan cara membalas Jinman. Jungchol, salah satu prajurit, merasa tidak nyaman kalau harus menyerang keluarga Jinman. Sungjo dan Jungchol jadi berselisih paham. Di rumah sakit, ternyata Bell yang membunuh ibu Jinman dengan membekapnya menggunakan tangan. Kita kemudian melihat nih di pemakaman, kalau Jinman menyarankan untuk melakukan otopsi kepada ibunya, karena dia melihat kematian ibunya itu tidak wajar. Tapi hal itu tidak disetujui oleh kakaknya. Kakaknya menyuruh Jinman dan Jian untuk pulang ke rumah. Setelah mereka pergi, Sungjo datang ke pemakaman itu, dan sekelompok pria di dalam mobil memeriksa kamera CCTV saat Sungjo naik ke atas dan menghapus Sungjo dari CCTV. Sungjo datang untuk bertemu dengan kakak dan kakak ipar Jinman dan membawa mereka ke atap. Di atap, kakak dan ipar Jinman dibunuh dengan menyakitkan. Saat itulah Junchol menelepon Jinman dan memberitahunya perihal info bahwa Bell masih hidup dan sedang membalaskan dendamnya. Jinman langsung mengirim pesan kepada Honda agar Honda dapat melindungi Jian. Adik Honda pun mengeluh tentang dia pergi keluar terus. Tapi Honda berjanji akan kembali sebelum makan malam. Tapi kita tahu kan apa yang sebenarnya terjadi? Honda nggak bisa memenuhi janji kepada adiknya. Honda berhasil menyelamatkan Jian dari penyerang pertama. Namun pada akhirnya kalah dalam pertarungannya dengan Sunjo, yang kemudian memotong tangan Honda. Sementara itu, Jinman sendiri berada di bawah hujan peluru yang dipimpin oleh Junchol dong. Tapi tentu saja, Jinman memiliki senapan mesin dan perisai anti peluru di dalam mobil yang membantunya untuk pergi. Di toko Honda, Minhye melihat dua pria menerobos masuk melalui kamera CCTV. Minhye kemudian menggunakan seember asam dan tembakan yang tepat sasaran untuk menyelamatkan dirinya. Minhye kemudian mengemas tas dan menekan tombol yang membakar seluruh tempat sebelum dia meninggalkan tempat itu. Sementara itu, ketika Pasin pulang dan mendapati pintu depannya tidak terkunci, di dalam ternyata ada Jinman yang berdarah dan lemah karena luka tembak. Ketika Jinman bangun, Pasin pun bertanya mengapa dia mencoba untuk membunuh Bell. Jinman bilang itu untuk memperbaiki keadaan karena dialah yang berbohong di persidangan kemarin itu agar Bell bisa keluar dari penjara. Jinman merasa bersalah atas keputusannya saat itu, karena hal itu menyebabkan banyak orang tidak berdosa menjadi dibunuh. Pasin kemudian memberi Jinman pistol dengan isi 13 peluru. Saat Bell mulai menghukum salah satu anggota timnya, Yonghan muncul. Yonghan memberitahu Bell untuk berhenti di sini, dan berjanji kepadanya bahwa perusahaan yang akan mengurus Jinman. Di rumah sakit, Jian lari dari penyerangnya dan bersembunyi di kamar mayat. Jinman datang menyerang orang-orang yang menunggu di dalam mobil, dan kemudian memasuki rumah sakit. Di tempat lain, Bell sedang mengemudi dan memberitahu Sungjo melalui telepon bahwa dirinya lah yang harus menghabisi Jinman. Jinman menangani para penyerang Jian dan akhirnya berhasil menjemput Jian. Di lorong, Jinman berhadapan dengan Bell. Untungnya, kerumunan pelayat lewat di antara mereka dan hasilnya bisa membiarkan Jinman lolos. Yonghan pulang ke rumah dan menemukan ternyata ada Jinman di sana. Jinman berpura-pura menjadi tamu Yonghan. Secara pribadi, Jinman memberitahu Yonghan bahwa dia bisa saja membunuh keluarganya, tetapi dia tidak melakukannya. Jinman kemudian menyuruh Yonghan untuk mengakhiri pertarungan di sini, dan Yonghan pun akhirnya menelepon Bell, menyuruhnya untuk berhenti juga. Tapi Bell menutup teleponnya dan hanya tertawa. Saat Jian tidur, Jinman berbicara dengan Pasin, mengatakan bahwa dia memerlukan rencana perlindungan jangka panjang.
Hal berikut yang kita lihat adalah lapangan dengan desain rumah baru, di mana Jinman memberitahu Pasin bahwa mereka akan membangun pembelanjaan di basement rumah itu. Jinman juga menjemput saudara laki-laki Honda dan membawanya. Pasin juga mendekati Minye yang habis pulang kerja. Setelah Jian pindah, adik Honda yang dipanggil brother pun bekerja untuk Jinman di gudang basement. Sementara Pasin melatih Minye untuk berlatih bela diri. Namun, Jinman terus bermimpi buruk tentang Bel. Suatu hari, Jinman mengajari Jian cara merakit dan menembakkan senjata. Kembali ke waktu sekarang, Sungjo memberi pengarahan kepada si kembar tentang apa yang menunggu mereka di rumah Jian. Sungjo memperingatkan mereka bahwa semua orang yang datang sebelum mereka sudah mati. Di dalam rumah, Pasin mengeluarkan peluru dari badan Minye. Kita diarahkan ke lubang di belakang mesin cuci yang mengarah ke sebuah lorong. Brother berada di ujung lorong, mengendus-endus dinding yang buntu. Dia mencium bau mesiu. Di lantai bawah, Jungmin masih tergantung terbalik. Minye dan Jian sedang berbicara. Lalu Pasin mengatakan kalau mereka harus pergi ke pusat perbelanjaan. Tapi brother mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan itu. Di sisi lain, Jungmin sudah berhasil bebas dari ikatan dong. Brother kemudian bilang kalau Jinman sudah memasang jebakan peledak di pusat perbelanjaan. Jadi, ternyata perlu ada manajer di dalam pusat perbelanjaan setiap saat. Dan karena Jian meninggalkan pusat perbelanjaan tanpa pengawasan, protokol akan merestart dengan sendirinya. Artinya, semua fungsinya akan dimatikan. Dan mereka punya waktu 20 jam 30 menit untuk mencegah restart itu. Saat itulah brother menyadari bahwa seseorang sedang mengakses ke server mereka. Jian membuat Pasin berjanji akan menjelaskan semuanya kepadanya nanti. Brother menyadari Jungmin lah yang sedang melakukan sesuatu di server mereka. Pada saat itu, robot anjing mulai bergerak dan menirukan suara bernada tinggi yang melukai mereka semua. Brother pun jatuh pingsan, dan Pasin menyuruh Jian untuk bersembunyi di lorong. Minye hendak menghancurkan anjing itu dengan senjata, tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam mobil itu ada si kembar dan Sungjo yang pergi keluar. Si kembar menembak Minye dan kemudian melawan Pasin. Sungjo memburu Jian, namun brother mendorong Jian. Brother menyuruh Jian untuk lari. Jian berusaha untuk kabur, dan kemudian melihat Pasin dan Minye juga sedang bertarung. Dan di dalam, Sungjo menembak brother beberapa kali. Jian berlari dari rumah ke gudang, dan Sungjo pun mengejarnya. Sungjo masuk ke dalam gudang, dan hendak melepas cincin dari salah satu jari mayat. Tapi saat itu tiba-tiba lampu menyala. Jian keluar, menodongkan pistol ke arahnya, menanyakan apakah dialah yang membunuh orang tuanya. Tapi sebuah suara mengalihkan perhatian mereka berdua, dan Sungjo melesat pergi ke lorong-lorong rak. Ternyata Jungmin keluar dari pusat perbelanjaan. Sungjo dengan begitu aja membunuh Jungmin, memakai kapaknya. Tapi kemudian Sungjo menyadari kalau mereka mungkin berada di dalam pihak yang sama. Jian masuk ke pusat perbelanjaan, dan Sungjo pun mengikutinya. Di lantai atas, salah satu dari si kembar menyerang Pasin, karena yang satu sudah meninggal. Sungjo memasang sesuatu di sekitar pusat perbelanjaan yang terhubung dengan sinar laser. Sungjo bisa melihat laser itu dengan bantuan kacamata khusus. Jian melewati salah satu dari sinar laser itu, dan terjadi ledakan. Ledakan tersebut menyebabkan pistolnya terlepas, dan dia terluka. Sementara itu, si kembar lainnya menyusuri jalan rahasia di belakang mesin cuci, dan dengan paksa mencoba untuk membuka pintu di ujung jalan. Namun, si kembar malahan mati karena ledakan, yang sudah dipasang di tempat itu sebelumnya. Jian membalut lengannya yang terluka, dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Di lantai atas, brother sadar. Dia selamat berkat menggunakan rompi anti peluru. Di pusat perbelanjaan, Sungjo menjadi sedikit emosional saat melihat Jinman memasang slogan tim mereka di salah satu dinding. Sungjo mulai ngoceh-ngoceh soal slogan itu. Tapi Sungjo tiba-tiba mendengar suara. Dan itulah Jian ternyata sedang mengemudikan forklift untuk menabraknya, memaksa Sungjo untuk melompat ke samping, dan pada akhirnya memicu salah satu bahan peledaknya yang telah dipasang oleh Sungjo. Sungjo jatuh ke dalam genangan bensin yang telah dituangkan oleh Jian sebelumnya. Jian kemudian menembakkan peluru ke bensin itu, dan bensin itu menyala. Api membakar Sungjo. Namun, sayangnya, alat penyiram jadi terpicu dan memadamkan semua api. Sungjo bergegas untuk menyerang Jian, tapi Jian menembak kepala Sungjo tepat di tengah keningnya. Di atas, Pasin dan Minye pun selamat, walaupun mereka terluka parah. Kemudian Brother turun untuk mencari Jian. Brother mengembalikan pengaturan pusat perbelanjaan ke pengaturan semula.
Di kamera satelit, mereka melihat lebih banyak orang berdatangan di dekat rumah. Memang benar, lebih banyak mobil ditempatkan di sekitar rumah, dan para pembunuh bersiap untuk menyerang rumah itu. Brother mengatakan kalau Babylon telah memasukkan mereka semua ke dalam daftar sasaran dengan imbalan uang yang sangat besar. Jadi, semua tentara bayarannya berusaha untuk menangkap mereka. Brother bertanya kepada Jian, apa yang akan dia lakukan? Jian kemudian menyuruh Brother untuk membuka kunci salah satu rak dan mengeluarkan kapak. Sekelompok pria Babylon memasuki gudang. Brother pun keluar dari pusat pembelanjaan mengenakan rompi yang dilengkapi bahan peledak dan membawa tas. Jian kemudian berbicara melalui intercom. Brother membuka tasnya dan memperlihatkan kepala Sunjo yang dipenggal oleh Jian. Dan Jian mengajukan tawaran kepada mereka semua. Jika mereka semua pergi, Jian berjanji akan memberi mereka jumlah hadiah yang Babylon janjikan, serta diskon di masa depan saat mereka berbelanja di Madrehab. Jika tidak, Jian akan membunuh mereka semua. Setelah berpikir panjang, para pembunuh menerima tawaran Jian. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan yang lebih baik jika bisnis ini berlanjut. Jadi mereka semua pun pergi. Pasien kembali dari ruang tamu ke kamar tidur, tapi melihat bahwa Minye sudah tidak bisa bergerak. Sementara itu, Jian mengambil pistol dan naik ke atas, mengamati rumahnya yang hancur. Tapi dia tidak dapat menemukan Pasien dan Minye dimanapun. Namun tidak lama, Jian melihat satu bus lagi datang mendekati rumahnya. Jian menghadapinya secara langsung, mengarahkan senjatanya ke sana. Supir bus tersebut ternyata adalah orang yang sama yang mengantarkan mereka semua ke pemakaman Jinman. Dia bilang kalau mereka bertugas untuk membersihkan kekacauan ini. Ternyata mereka merupakan kode kuning. Mereka semua membersihkan rumah dan gudang hingga pagi hari. Tiba-tiba ada taksi yang datang mendekat. Mereka semua bersiap-siap dengan senjata mereka. Tapi ternyata itu adalah dua pria dari pemakaman, teman lamanya Jinman. Salah satu dari mereka menarik keluar orang ketiga yang terluka dari kursi belakang. Dan itu tidak lain adalah Jinman. Sesuai tebakan teman nonton kamu, ternyata Jinman masih hidup. Bersandar kepada temannya, dia menatap Jian, yang balas menatap tak percaya. Jinman tersenyum di akhir A Shop for Killers. Ini adalah drama yang fantastis ya sahabat nonton. Walaupun kita semua udah menduga kalau Jinman masih hidup, namun eksekusi pengungkapannya cukup bagus ya. Secara keseluruhan, babak final berlangsung cepat dan dinamis. Semoga ada season 2 secepat mungkin ya sahabat nonton. Dan terima kasih kepada sahabat nonton yang sudah mengikuti drama ini dari awal sampai habis. Nantikan kami di drama berikutnya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.